waridwan nafsi wa zinata arsyidi wa midada kalimati raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah. Sahabat majelis Al-Kaunin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf pada kajian pekanan hari ini saya ada acara pagi sekali. Hari ini waktunya dimajukan pukul 5 dan saya langsung memulai dengan kajian tadabbur. Insya Allah nanti sampai pukul 5.30 sampai saya dijemput oleh panitia. Nanti insya Allah kita akan sudah membahas beberapa ayat. Dan bagi kawan-kawan yang ingin membuka tafsir surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 9, insya Allah kita akan bahas ayat 9 sampai ayat 16 pada pagi hari ini. Silakan dibuka dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati hidup kita dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal hum fi syaki yal'abun. Fartakib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Yaghsha an-nasa hadha 'adabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adhabi qalila innakum 'a'idun. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Bal hum fi syakki wal abun. 9. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Fartakib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling darinya, dari rasul tadi. Mereka berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan dia itu adalah orang gila. Inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'a'idun. Sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingat. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balas. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 pekan lalu. Insya Allah pagi ini kita akan bahas Ad-Dukhan ayat 9 sampai ayat 16. Dan ini berbicara tentang orang kafir Quraisy yang tidak beriman pada Rasulullah SAW dan risalah di bawah beliau. Lawannya iman adalah syak, adalah keraguan. Dan lebih dahsyatnya lagi di ayat 9 ini, mereka sudah berada dalam syak, dalam keraguan, balhum fi syakin yal'abun. Mereka bermain-main dalam keraguan ini. Jadi mereka mengolok-olok, mereka jadikan candaan, mereka tidak percaya tentang Allah Tuhan langit dan bumi. Mereka tidak meyakini tentang kehidupan setelah kematian. Dan inilah ciri orang-orang yang pendek akal, orang-orang yang kurang wawasan. Kita muslimin, mukminin,
dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, memiliki kehidupan yang bertanggung jawab dan wawasan yang amat jauh ke depan. Orang mukmin adalah orang yang memiliki visi ke depan, jauh ke depan. Tidak bicara tentang hanya kebahagiaan 5, 10, 20 tahun mendatang atau 50 tahun mendatang. Tapi kita bicara tentang bagaimana di dunia ini hasanah, juga di akhirat hasanah. Sebagaimana doa kita yang sering kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini hasanah, dan berikan kepada kami kehidupan yang hasanah di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Jadi kalau orang yang beriman itu orientasi akhiratnya harus double, harus 2 kali lipat dibanding orientasi dunia. Karena dari doa ini saja kita mengerti, bicara tentang hasanah di dunia mintanya cuma satu, tapi begitu hasanah di akhirat, minta hasanah di akhirat juga minta agar selamatkan dari api neraka. Jadi buat pelajaran buat saya, buat kawan-kawan semua, kalau orientasi akhirat itu harus double minimal dibanding orientasi dunia. Balik pada ayat 9, ciri orang-orang yang kafir, orang yang musyrik, orang tidak muqinun. Dalam ayat 7 surat Ad-Dukhan kan bicara tentang keyakinan pada Allah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang syak, senantiasa ragu-ragu, dan mereka senang bermain-main dengan keraguan. Maka di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mulai mengancam. Karena mereka sudah ragu-ragu dan suka mempermainkan agama, maka Allah mengancam. Lihat, kalau Allah yang mengancam, serem, berat, gawat. Bertekib. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Bertekib. Tunggulah. Yauma ta'tis sama, pada hari di mana langit itu datang membawa kabut asap yang amat jelas. Kalau sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir dan musyrikin Mekah, mereka ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat menentang Rasulullah SAW. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kehidupan susah, kehidupan yang kemarau, kering kerontang, hingga mereka nggak ada yang bisa dimakan kecuali tulang dan bangkai. Hingga kemudian mereka minta kepada Rasulullah SAW agar Bani Mudhar tidak celaka, tidak binasa, hingga akhirnya kemudian Rasulullah SAW doa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan buat mereka. Saking laparnya mereka, kadang-kadang mereka kalau melihat langit itu seperti halu, seperti berasap. Ini kalau riwayatnya Ibnu Mas'ud. Sementara kalau para sahabat yang lain, para ulama yang lain mengatakan bahwa dukhon di sini adalah tanda-tanda kiamat yang jelas. Kalau tanda kiamat sugro kita tahu sudah banyak bermunculan. Kiamat kubro tandanya itu yang jelas ada 10. Kawan-kawan sekalian seperti Allah Subhanahu wa taala. Satu, boleh dicatat ya, nanti boleh tulis di chat room biar kawan-kawan yang lain bisa dapatkan tanda kiamat tersebut. Apa saja? Kalau ada yang tahu, boleh tulis di chat room. Kalau belum tahu, silakan dengarkan. Satu, tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari barat. Dan yang kedua adalah dukhon, kabut asap yang amat tebal yang menutupi langit, bumi,
seluruhnya 40 hari 40 malam. Dan yang ketiga, munculnya dabah, hewan aneh yang mampu bisa berbicara dan mengingatkan orang-orang mukmin untuk beriman kepada Allah dan mengancam orang-orang kafir untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, turunnya Dajjal. 5, turunnya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang 7, 8, 9, terjadinya bumi melesak. Apa maksudnya itu? Bumi masuk ke dalam. Ambles. 1, nomor 7 ya. Terjadinya bumi ambles di barat. 8, ambles bumi di mana kalau barat? Timur. Dan yang ketiga, amblesnya bumi di Jazirah Arab. Ketiga. Jadi 7, 8, 9. Nomor 10, tanda kiamat yang besar adalah munculnya api yang besar dari Aden, dari Yaman, yang itu akan menggiring manusia. Akan nyala ketika manusia terjaga dan akan padam ketika manusia tertidur. 10, tanda kiamat yang besar. Boleh diulang, boleh dicatat di ruang chatroom. Tanda kiamat besar. 1, terbitnya matahari dari barat. 2, terjadinya dukhon, asap kabut tebal selama 40 hari 40 malam di langit dan di bumi. Dan yang ketiga adalah munculnya dabah, hewan aneh yang mampu berbicara, yang mengingatkan mukmin untuk selalu taat pada Allah dan mengingatkan orang kafir dan musyrik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. 3 dia. Yang keempat, keluarnya Dajjal. 5, turunnya Isa Ibnu Maryam. Itu karena dia suka jadi enggak. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. 7, bumi ambles di timur, bumi ambles di barat. Nomor 8, bumi ambles di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, munculnya api besar di Yaman, di kota Aden. Dan itu menggiring manusia untuk berkumpul. Allah. Sementara tanda-tanda kiamat yang subro banyak sekali. Tanda-tandanya kata Rasulullah SAW, budak perempuan melahirkan tuan, anak kandung sendiri nyuruh-nyuruh orang tua. Dan ini terjadi banyak. Orang yang tadinya miskin, baju, nggak pakai baju, dan nggak pakai sendal, tiba-tiba ya tatawaluna fid dunya, membangun bangunan yang tinggi, menjulang ke langit, skyscraper, dan itu sudah cukup. Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Homoseksualitas, LGBT, saling berdekatannya pasar, waktu berjalan dengan begitu cepat. Itu tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sementara tanda-tanda hari kiamat yang besar, 10 tahun. Jadi kawan-kawan, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan boleh dicatat. Jadi tanda-tanda hari kiamat apa saja. Dan sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, balik ayat 10, bertakif, tunggulah kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak. Ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ancaman Allah namanya dukhon. Dan dukhon ini, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah tanda kiamat yang jelas. Dan kalau ini terjadi, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa selama 40 hari 40 malam
gelap gulita, kabut asap yang amat dahsyat, dan selama itu ya rahmati Allah, orang yang beriman, maka gejalanya adalah batuk-batuk. Sementara bagi orang yang kafir, gejalanya seperti orang mabuk, bahkan asap itu sampai keluar dari semua lubang-lubang tubuh, dari matanya, dari telinganya, dari hidungnya, dari mulutnya, dan nanti bisa terlihat jelas mana orang yang beriman, mana orang yang kafir, mana orang yang kafir. Lihatlah dengan tanda dukun. Dan ketika itu terjadi, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua kalau kita mengalami. Tapi kita meminta pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pertemukan kita dengan tanda-tanda yang buruk. Allah bayangkan rahmati Allah. Bagi mukmin yang biasa bangun malam, bagi orang beriman yang terbiasa sholat subuh, bagi orang beriman yang biasa menunggu syuruk, tapi sudah ditunggu lama sekali, matahari nggak muncul juga dari sini. Kebayang nggak kalian? Jadi itu malam rasanya panjang. Tapi tiba-tiba munculnya matahari dari barat. Dan ketika itu, rahmati Allah, orang beriman masih ada, masih. Nggak bakal terjadi hari kiamat, kecuali di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Jadi hari kiamat itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai preliminary ada kiamat yang 10 tadi, menuju jatuhnya hari kiamat, itu panjang betul. Apakah orang beriman masih sempat ketemu Dajjal? Jawabannya masih. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap Dajjal. Mereka orang-orang beriman yang akhirnya memilih untuk naik gunung-gunung. Hingga akhirnya kemudian Dajjal tidak bisa menguasai mereka. Menghadapi Dajjal. Ada yang mengatakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan hanya dalam 1 bulan, tapi 1 hari bersama Dajjal. Hari pertama seperti 1 hari, hari kedua seperti 1 pekan, hari ketiga seperti 1 bulan, hari keempat seperti 1 tahun. Rasanya panjang, lama sekali. Jadi rahmati Allah, balik ke ayat 10. Apakah orang-orang beriman akan merasakan dukhon, asap yang tebal? Jawabannya iya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa tanda-tanda ketika ini juga disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika ditanya, "Madukhon?" Apakah dukhon itu ya Rasul? Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat ini, "Fartakib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin." Tunggulah. Maka pada hari itu, ketika langit membawa kabut asap tebal yang hitam. Dan sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberitahu tandanya, orang beriman tanda-tandanya akan batuk-batuk. Sementara orang-orang kafir, orang musyrik, dari semua rongga dan lubang tubuhnya, matanya, hidungnya, telinganya, bahkan sampai kubul dan duburnya mengeluarkan asap. Mereka seperti orang mabuk. Yaghsyan nas, hanya ayat 11 kita baru mengerti bahwa ini terjadinya seluruh, meliputi semua manusia dimanapun kita, yang meliputi manusia. Azabun alim. Ini adalah azab. Dan ketika azab ini terjadi, rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang berdoa, Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun.
Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan bertingkah. Andalah mudhikwa wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Summa tawalla anhu wa qalu mu'allamun majnun. Lalu kemudian mereka berpaling dari rasul tadi dan mereka berkata, dia itu orang menerima ajaran dari orang lain dan dia itu adalah orang gila. Ayat 12, 13, 14 memberitahu bahwa penyesalan itu adanya di ujung. Dan kalau menyesal di ujung itu, di mana pintu taubat sudah ditutup, maka penyesalan tidak berguna. Kalau ingin hidup yang bahagia, ingin hidup yang senang, selalu ada dalam rahmat Allah, ampunan Allah, maka jawabannya adalah taat pada Allah dan taat kepada ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita mentaati Rasulullah, kita mentaati Allah, dan mentaati semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam ajaran agama yang hanif ini, insya Allah tidak ada penyesalan. Tapi celaka bagi mereka yang sudah tidak mau mentaati, mereka yang bahkan mengolok-olok, menganggap menjadi canda. Ayat 19, sudah nggak percaya, terus mereka main-main. Balhum fi syakkim yal'abun. Maka Allah. Dan ketika ancaman itu terjadi, mereka melihat azab Allah, maka mereka dekat. Sahabat kenal pada Al-Fakir, izin Allah beberapa kali datang lokasi bencana di Indonesia. Dan Anda tahu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau habis terjadi bencana, Masya Allah, masjid sampai penuh, orang-orang sampai berdesak-desakan, bahkan dahsyatnya lagi, orang-orang ngungsinya di masjid rumah. Padahal dulu seperti gempa Liwa tahun 92, 94. Gempa Liwa di Lampung itu cuma beda kampung saja dari kampung halaman saya di Pluit. Kalau Liwa itu dataran tinggi, Pluit kampung kami ada di bawahnya, di daerah pesisir. Sahabat kenal seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Liwa itu seperti puncak daerah tinggi. Sudah daerah tinggi sepi. Maka sebelum ada jalur timur, jalur pesisir barat, mohon maaf, kami biasanya dulu tahun 90-an kalau pulang kampung harus lewat sini. Dan kami sering merasakan di sana air dingin, suasana dingin, banyak sekali hutan. Kalau kami singgah ke masjid-masjidnya, banyak sekali di waktu-waktu azan saja nggak ada orang. Dan bahkan pintu masjid itu dikunci, sahabat sekalian. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberitahukan kepada kita bahwa, oh Masya Allah, sebelum terjadi bencana, masjid-masjid kosong. Banyak orang yang menganggap remeh agama. Tapi Anda tahu Masya Allah, begitu terjadi bencana, mau di Liwa, mau di Jogja, mau di Padang, mau di Palu, mau di Lombok, mau di Bangka, dimanapun juga. 5.000 masjid itu ramai. Penuh
sesak dan orang mengungsi ke masjid. Tatkala terjadi bencana itu, doanya sama. Ayat 12, Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, ringankan azab. Sekarang kami benar beriman. Adalah mudzikra wa qad ja'akum rasulun mubin. Buat apa sekarang baru sadar? Padahal sudah banyak kajian-kajian seperti ini sudah kalian dengar, tapi enggak, kalian nggak peduli. Summa tawallahu anhu wa qalu mu'allamun majnun. Lagi-lagi setiap rasul yang diutus, setiap kalimat-kalimat yang disampaikan kebaikan itu mereka berpaling, bahkan mereka mengolok-olok. Wa qalu mu'allamun majnun. Satu, ini mah dia mengikut-ngikut aja ajaran orang lain. Kedua, majnun, bahkan dianggap gila. Jadi setiap ada pembawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala, mereka ngolok-ngolok, akan mereka nyakit. Inna kashiful azabi qalila, innakum ma'afidun. Ayat 15. Sungguhnya kami menyingkapkan azab sedikit demi sedikit. Innakum ma'afidun. Dan gaya hidup kita ini udah Allah Maha tahu. Begitu dihilangkan bencananya, balik lagi bermaksiat, balik lagi tidak mau sholat. Begitu azabnya diangkat sampai 5 rakaat dari Allah Subhanahu wa taala, lupalah. Sama seperti orang yang naik matra apa laut, atau mereka yang naik pesawat. Kalau lagi perjalanan enak, nikmat, Masya Allah, macam-macam mereka melakukan. Ada yang mendengarkan musik, ada yang melakukan maksiat yang tidak bisa kita bayangkan. Bahkan pilot pun yang bawa ratusan orang untuk terbang, banyak menggunakan narkoba, maksiat ketika terbang. Karena saya waktu rahmati Allah, begitu Allah kirim angin kencang, terjadi turbulensi saja, atau bahkan ketika Allah kirim badai, maka semua orang, tidak hanya penumpangnya, bahkan pilotnya, nahkodanya, semuanya minta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Namun ketika tatkala kemudian Allah kasih tenang, apa yang terjadi? Kembali lagi lupa mengingat Allah, sedikit yang berzikir, dan banyak orang yang tidak lagi mengagumi Allah. Ini disebut innakum ma'idun. Begitu sudah kami singkapkan azabnya, balik lagi. Inilah ulama manusia. Yaum nafishul batsyatal kubra inna. Ingatlah, pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberikan balasan. Allah Subhanahu wa taala ini nama Allah. Salah satu nama Allah dalam Al-Qur'an adalah Ummi. Allah akan mendatangkan pembalasan. Dan Allah tahan murkanya, azabnya, selama manusia ini tidak mau bertaubat. Nanti bakal Allah balas di hari kiamat. Dan nanti bakal Allah cemplungkan dalam api neraka yang pedih. Nanti di ayat 53, ayat 54 sampai 57, kita akan melihat bagaimana Allah akan siksa orang-orang yang sombong ke dalam api neraka. Saya kira itu Ustaz Alif atau siapapun moderator yang membuat acara ini. Mohon maaf tadi saya sudah buka duluan karena saya ada acara pagi. Jadi silakan kalau ada mau pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz Bobi atas pemaparan materi yang disampaikan. Jazakumullah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Bunda Sri Mulyani. Izin bertanya Ustaz, bila ada ulama yang mengatakan bahwa Rasul tidak dijamin masuk surga, bagaimana sikap kita untuk menguatkan keimanan kita
sedih, miris, khawatir ungkapannya dipercaya oleh orang yang masih lemah imannya. Jadi bagaimana sikap kita ketika ada mungkin siapapun yang berbicara bahwa Rasul tidak ada jaminan untuk masuk surga, Ustaz? Apakah terdengar, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Belum terbuka suaranya. Baik. Untuk sikap kita ketika ada orang yang mengatakan bahwa Rasul tidak ada jaminan masuk surga, itu bagaimana, Ustaz? Baik, sepertinya ada kendala. Baik, Ustadz Bobi. Apakah terdengar, Ustadz, suara saya? Cek. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz Bobi, apakah terdengar? Coba lewat chat. Bagaimana? Suaranya masih belum terdengar sekali. Oh, belum terdengar. Baik, sebentar saya masuk melalui Zoom yang satu lagi. Baik. Untuk ada pertanyaan, Ustadz, dari Bunda Mulyani. Izin bertanya, Ustadz. Apabila ada ulama atau seseorang yang mengatakan bahwa Rasul tidak dijamin masuk surga, bagaimana sikap kita? اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Ustadz Bobi, apakah terdengar? Ya, ada pertanyaan, Ustadz, dari Bunda Sri Mulyani. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Sri Mulyani. Ustadz, izin bertanya, apabila ada ulama atau seseorang yang mengatakan bahwa Rasul tidak dijamin masuk surga, bagaimana sikap kita, Ustadz, untuk menyikapinya? Jaminan surga buat Rasulullah SAW sudah amat banyak dalam ayat Al-Quran disebutkan. Cuma memang yang disampaikan oleh seorang ulama dalam ceramahnya ini adalah juga hadis sahih. Ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada orang yang masuk surga di antara kalian dengan bermodalkan amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Para sahabat kaget mendengarnya
Dan kemudian mereka balik bertanya, apakah engkau juga begitu ya Rasul? Wala ana. Demikian juga saya. Illa ayyatakum madinillah bi rahmatihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya pada. Jadi sesungguhnya hadis ini bukan berarti Rasulullah tidak dijamin surga. Rasulullah adalah orang pertama yang masuk surga. Jadi awal syafi'in wa awalu musyaffa. Orang pertama yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, dan orang yang diizinkan untuk menyampaikan syafaat adalah Rasulullah. Jadi untuk masuk ke surga pertama kali, jangankan Rasulullah, umat pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah umatnya Rasulullah. Tidak ada umat yang lain akan masuk surga Allah kecuali kalau semua umatnya Muhammad SAW sudah masuk surga. Jadi kalau umatnya Rasulullah jadi jamin surga, apalagi Rasulullah. Tapi dalam hadis yang tadi saya sampaikan dan juga disampaikan oleh ulama yang menyampaikannya di media ini, sesungguhnya ini adalah bagian dari motivasi, tahrid. Jadi memotivasi umat bahwa bukan amal kita, ansi saja yang akan membuat Allah masukkan kita dalam surga. Kalau pengen tahu ayat-ayat yang merasa bilang kalian tuh nggak pantas masuk surga dengan amal, seperti ayat surat 2 ayat 14. Fasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Emangnya kalian ngerasa pantas masuk surga? Ini ayat tentang motivasi. Kalau kalian ngerasa pantas masuk surga, dengerin kata Allah, wala mayatikum. Kalian belum pernah ngerasain masalul ladzina khalu min qablikum, seperti nasib umat-umat sebelum kalian. Kayak gimana ya Allah? Mereka menjaga imannya seperti ini. Masadhumul ba'sa, mereka ditimpa kehidupan amat susah, payah. Wad-dharra, dan mereka ditimpa kemudorotan yang panjang. Wa zulzilu, dan bahkan hidup mereka digoncang-goncang oleh Allah. Hatta yaqula rasulul ladzina ma'a, hingga sang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah Allah tolong kami? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau dibandingin sama umat-umat sebelum kita, ibadah kita nggak ada apa-apanya, pengorbanan kita nggak ada apa-apanya, jihad kita nggak ada apa-apanya. Udah begitu kita ngerasa pantas masuk surga. Nah ini ayat dan hadis yang menyampaikan bahwa motivasi untuk masuk surga itu lumayan untuk bisa kita kejar. Demikian, Ustaz Ali. Baik, terima kasih Ustaz Bobi. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena mungkin antum sudah mepet waktunya. Bisa pertanyaan langsung Ustaz dari Bunda Citra. Boleh, silakan dibuka voice dan videonya. Pada operator kami persilakan untuk membuka Bunda Citra. Voice dan video, silakan. Baik, Assalamualaikum Bunda Citra. Boleh dibuka suara dan videonya. Baik. Oh, kalau memang tidak bisa, kita lanjut ke pertanyaan terakhir melalui room chat. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Farida. Maaf, mau tanya tadi ayat yang menerangkan bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang lalai pada ayat 53 sampai 57. Wah, ini surat apa? Oke, terlambat tadi surat Duhan. Baik, untuk selanjutnya dari MAK Cinere, izin bertanya Abi, ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya karena Allah itu ingin mendekat kepada Allah,
Allah memberikan ujian kepada hambanya tidak akan melebihi kesanggupan hambanya. Tapi kenapa ketika ada hambanya yang jika diberi ujian malah makin menjauh dari Allah dan terus mengapa juga terus memberikan ujian kepada hambanya. Jadi ketika diberikan ujian semakin menjauh dan ketika semakin menjauh masih aja tetap diberikan ujian. Itu kenapa? Itu Citra sudah buka tuh, silakan mau sampaikan. Ya Bunda Citra silakan. Terdengar suara saya? Audio now unmuted. Mute. Audio now. Stop my video. Video now started. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, cuma mungkin Video agak now keluar started. dari Stop tema video. mungkin ya. Video now started. Stop video. Video now started. Pertama, Share button. pertanyaan pertama, kalau seandainya kita mengikuti kegiatan di sebuah lembaga, tapi sponsornya itu berasal dari bank konvensional. Nah, apakah kita bisa mengikuti kegiatan di lembaga tersebut atau enggak? Karena kan ininya sponsornya itu kan berasal dari bank konvensional yang kita tahu bahwa di situ hukumnya riba. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hukum sholat, kan waktu itu Ustadz Bobi juga sempat menjelaskan tentang hukum sholat sunnah yang bisa dilakukan sekali pengerjaan tapi dengan niat lebih dari satu sholat sunnah. Apakah itu berlaku untuk semua sholat sunnah atau ada sholat sunnah tertentu yang memang tidak bisa dilakukan satu kali pengerjaan dengan lebih dari satu niat? Misalkan kayak sholat Badiah Isya kita pengerjaan satu kali tapi niatnya sholat Badiah Isya sama sholat tahajud, atau misalkan sholat istikharah dengan sholat tahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan kita mengetahui tentang kezoliman seseorang, apakah kita harus membongkar kezoliman itu atau tidak usah gitu? Karena kalau misalkan kita membongkar kezoliman itu, otomatis kita akan membuka aib seseorang, sedangkan dalam Islam itu kan kita tidak boleh atau dilarang untuk membuka aib seseorang kan gitu. Jadi apakah kita harus membuka kezoliman itu ataukah harus kita diem aja gitu karena kita takut membuka aib orang tersebut gitu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kalau Share. Stop my video. Start my mute my video. Kalau kita diundang ada acara yang sponsornya adalah perusahaan ribawi, jawabannya boleh nggak datang. Kalau ada masalah di sana, jawabannya silahkan. Contoh aja, bank-bank konvensional masih juga mengundang saya dan banyak para mubalik lain untuk ngasih kajian di sana. Jadi, untuk mengingatkan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, perlu untuk datang. Tapi biasanya kalau saya, kalau disuguhkan konsumsi makanan atau minuman, satu, jawabannya saya akan menghindar. Jadi saya tidak akan makan dan minum. Kalaupun terpaksa makan dan minum, saya akan bayar kafarat. Jadi penebus dosa. Karena saya yakini itu adalah makanan yang tidak halal. Jadi kira-kira berapa rupiah di makanan yang terpaksa saya makan di sana, saya bayar kafarat. Dan kafarat itu disalurkan tidak boleh untuk konsumsi. Jadi salurkan misalnya untuk pembangunan jalan, penerangan lampu jalanan, atau dibelikan token listrik misalnya. Jadi itu yang sering saya lakukan. Kalau misalnya ada masalah untuk datang ke tempat-tempat begitu, lakukan. Seperti yang kami lakukan para da'i, para mubalik. Terus yang kedua, sholat sunnah digabung seperti sholat Ba'diyah Isya digabung dengan tahajud, bisa nggak? Jawabannya bisa atau bisa nggak bisa. Karena tahajud itu harus perlu tidur dulu. Tapi kalau misalnya sholat Ba'diyah Isya digabung dengan sholat hajat, jawabannya bisa. Jadi mau dilakukan 2 rakaat atau 2 rakaat niatnya 2. Sholat Ba'diyah Isya sekaligus langsung kita melakukan sholat hajat, jawabannya boleh. Sholat sunnah itu bisa digabung-gabung dalam satu waktu, kecuali waktunya nggak sama. Misalnya,
sholat tahajud gabung sama sholat duha. Bisa nggak itu Ustaz Alim? Nggak bisa. Karena masing-masing ada waktunya. Sholat tahajud sama sholat duha. Jadi meskipun porsinya sama-sama sholat sunnah, bisa digabung, tapi waktunya nggak bisa. Jadi lihat kondisi ya. Terus, kalau kita tahu kezaliman, kemungkaran, apakah harus disampaikan, diingatkan, diubah, atau kita diam aja? Kalau kita sampaikan kan membuka aib orang. Jawabannya, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran. Kalau kalian lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan kita. Dengan kekuasaan kita. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Bahkan Musa dan Harun alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahu qawlan layyinan. Sampaikan ucapan yang lembut kepada Firaun. Kenapa? Karena kalau diomel-omelin, ntar orang nggak mau terima kebaikan dari kita. Jadi kemungkaran itu harus dirubah, kezaliman itu harus dicegah. Unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat mengatakan, kalau nolong orang dizalimi kami ngerti ya Rasul. Tapi kalau nolong orang yang zalim gimana caranya? Cegah saudaramu untuk tidak melakukan kezaliman. Itu puji teraya. Kembali ke pertanyaan anak-anakku yang hebat dari Mahat Askar Kauni Cinere tentang ujian yang Allah berikan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yusibhu min. Biasanya kan kita dengar man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini hadis sahih juga. Tapi dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Siapa yang dicintai Allah, siapa yang pengen Allah kebaikan yang banyak pada dirinya, maka Allah akan uji dia. Allah kasih ujian bertubi-tubi. Kenapa? Banyak orang yang dalam kelimpahan, dalam nikmat yang amat banyak, mereka malah jauh dari Allah. Dikasih harta, dikasih kesempatan, dikasih jabatan, dikasih dunia. Dibukain nama Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu itu. Tapi mereka semuanya makin jauh. Kalau dalam surat 6 ayat 44 bunyinya apa ya? Lupa. Surat 6 ayat 44. Jadi coba bagi kawan-kawan buka deh surat 6 ayat 44. Boleh tulis di chat room. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia lupa atas apa yang kami ingatkan, mereka disuruh sholat lupa, mereka disuruh haji alasan banyak, disuruh zakat enggak mau menunaikan, disuruh melakukan kebaikan enggak mau. Tahu apa hukuman bagi mereka yang lupa atas apa yang Allah ingatkan? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu-pintu dunia. Kami mudahkan buat dia. Tapi itu kalimat belum titik, baru koma. Hatta idza farihu bima utu. Begitu mereka girang, mereka bangga dengan anugerah tadi, akhadnahum baghtatan. Lihat bahasa Allah. Kami cabut serta merta. Baidahum mublisun. Mereka tinggal stres, melongo. Banyak orang dalam berkelimpahan, mereka lupa jauh dari Allah. Karena itu tanda-tanda cinta Allah adalah Allah timpakan musibah. Banyak orang yang dulu lagi dalam kondisi sehat, mereka maksiat. Allah kasih sakit, stroke. Hingga akhirnya maksiat jadi malu dia. Makin senang ke masjid. Makin benar sholatnya.
makin benar pergaulannya, makin bagus akidah dan ibadahnya. Itu tanda Allah cinta. Jadi ini disebut man yuridillahu bi khairan yusibhu min. Allah akan kasih ujian. Tanda cinta Allah pada hamba. Demikian Ustaz Alim. Saya kira cukup, saya harus pamit. Baik, terima kasih Ustadz Bobi atas jawaban pertanyaan dan juga ungkapan ataupun pembahasan pada pagi hari ini. Ma'asalamah, semoga antum selalu diberkahi dan diselamatkan dalam perjalanan. Baiklah para hadirin, karena Ustadz Bobi waktunya sudah mepet dan ada acara atau agenda lain di luar, insya Allah kita akan lanjut nanti di pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.